Halo teman-teman semuanya, jadi kembali lagi ke channel YouTube aku dan kali ini aku akan membahas tentang studi kasus rekonsiliasi PPh Badan. Sebelumnya aku minta maaf kalau ada suara-suara kayak suara burung gitu karena di rumahku banyak burung. Dan sebelum kalian lanjut, jangan lupa baca materinya dulu dan download soalnya di link di deskripsi. Kalau kalian ketemu soal kayak gini langsung aja lihat apa yang diminta. Dan ternyata diminta 1. Hitung penyusutan fiskal tahun 2017. Nah, di sini aku langsung tulis aja ya. 1. Penyusutan fiskal 2017. Nah, di sini soalnya itu tentang PT Sukamakmur, ini data perpajakannya. Nah, ini informasi tambahan. Informasi tambahannya ini dari A sampai I. Nah, karena yang diminta penyusutan fiskal, maka kita lihat poin F. Poin F ini dijelaskan bahwa penyusutan komersial itu menggunakan garis lurus tanpa nilai sisa, sementara penyusutan fiskal itu menggunakan saldo menurun. Nah, kita tulis dulu ya supaya kita nggak lupa. Di sini kita pakai saldo menurun. Nah, yang pertama kali akan kita buat penyusutannya adalah sedan. Kenapa sedan? Karena ini unitnya cuma ada 1 dan paling gampang. Sedan ini kelompoknya kelompok 2. Kelompok 2 berarti 8 tahun. Kalau misalnya kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun. Kelompok 3 16 tahun dan kelompok 4 20 tahun. Nah, di sini umurnya itu 6 tahun, ini umur komersialnya 6 tahun. Sementara kalau misalnya fiskal kita tuh pakai kelompok. Kalau kelompoknya 2 ya berarti 8 tahun. Abaikan saja yang 6 tahun ini karena ini untuk komersil. Nah, pembeliannya itu tahun 2013. Tahun 2013 tanggal 1 September. Dan harga beli per unitnya adalah 300 juta. Nah, untuk menghitung penyusutannya pertama kita klik dulu tahun. Nah, di sini ada penyusutan dan ini ada NSB. NSB ini adalah sisa bukunya. Nah, di sini aku bakal hitung tarifnya. Nah, tarifnya itu 1 dibagi karena dia 8 tahun, maka kita ketik 8 dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena ini saldo menurun. Kalau garis lurus nggak usah dikali 2. Nah, kayak gitu. Nah, di sini itu 0,25 kita jadiin aja persentase, maka jadinya 25%. Ini tarif penyusutannya. Nah, dia itu kan belinya tahun 2013, ya kan? Nah, setelah itu harganya itu sedan 300 juta. Berarti penyusutannya kita kali dulu 300 juta dikali tarif ini. Nah, karena dia nggak full 1 tahun, dia kan belinya 1 September. Maka ini tuh parsial gitu. Jadi kita hitung dulu September, Oktober, November, Desember. Dari September ke Desember itu 4 bulan, berarti 4/12. Nah, ini penyusutan untuk sedannya. Nah, disitu NSB-nya itu adalah harga per unitnya yang 300 juta ini. 300 juta dikurang yang ini. Nah, ini adalah NSB-nya. Nah, tahun 2014 kita buat lagi penyusutan sampai 2017. Nah, kalau umumnya itu kan ngitung penyusutan dengan saldo menurun kan kayak gini ya. Ini kan karena ini full 1 tahun, maka tinggal NSB-nya dikali tarifnya. Habis itu NSB tahun 2014 itu sama dengan NSB yang 2013 akhir dikurang penyusutannya. Kan harusnya kan kayak gini. Dan ini tuh ribet banget karena kita harus ngitung lagi. Tapi sebenarnya tuh ada cara cepatnya, cuma nanti aku bakal kasih tahu. Nah, ini kalian lihat dulu NSB akhir tahun dikurang penyusutan selama tahun. Kayak gitu. Sampai 2017. Nah, ini bakal aku bikin. Nah, ini sama karena ini 1 tahun jadi NSB awal tahun 2016 dikali tarif. Kalau yang ini dikurangin aja, NSB awal tahun dikurang ini penyusutan. Nah, ini juga sama, NSB awal tahun 2017 dikali tarifnya. Nah, NSB akhir tahun sama dengan NSB awal tahun dikurang penyusutan. Nah, ini kan kalau ngitung kan harusnya kayak gini ya, tapi ada cara cepatnya untuk menghitung full, yaitu ini cara yang kedua nih. Nah, di sini kita ketik 2013, di sini 2014 sampai 2016. Di sini baru 2017. Di sini aku bakal tulis penyusutan, di sini NSB. Nah, caranya gimana? Caranya yang pertama,
Untuk penyusutannya ini sama kayak gini, 300 juta kayak tadi, kan karena harganya 300 juta. Dikali tarifnya dulu, terus dikalikan September, Oktober, November, Desember 4/12. Karena ini sama kayak di atas, dan NSB-nya juga sama, kita bakal taruh kayak gini. Nah, kita langsung cari aja NSB selama 3 tahun ini. Caranya adalah tahun 2017 dengan cara cepat, yaitu NSB akhir tahun 2013 dikali dalam kurung 1 dikurang tarifnya dia, dan tutup kurung dipangkatin 3. Kenapa dipangkatin 3? Karena 3 tahun itu dari 2014, 2015, 2016. Dan ini kan 3 tahun. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, angka 116-nya ini sama kan? Kayak di sini. Akhir tahun 2016, sisa bukunya sama. Nah, ini merupakan cara cepat juga. Jadi, teman-teman bisa pakai cara ini kalau misalnya waktunya benar-benar terbatas. Nah, bisa pakai cara kayak gini. Nah, setelah itu, ini kan sama aja ya kayak gini. Cuma ini yang versi keduanya. Sementara yang di atas itu versi pertamanya, versi fullnya. Nah, ini sama aja. Nah, jadi penyusutan untuk sedan tahun 2017 adalah 29.003.906. Tetapi karena sedannya ini keterangannya nih di sebelah sini, sedannya ini dibawa pulang oleh direktur, maka dia itu yang boleh dibebankan hanya 50%. Karena dia dibawa pulang oleh direkturnya, maka yang boleh disusutkan sebesar 14.501.953. Nah, dari sedan kita langsung menuju ke kendaraan operasional. Nah, kendaraan operasional ini juga sama, dia kelompoknya kelompok 2, berarti dia 8 tahun, cuma di sini dia ada 2 unit, berarti nanti hasil penyusutannya harus dikali 2. Nah, kita langsung tulis aja tarifnya. Tarifnya itu sama ya, berarti 25% karena sama-sama 8 tahun. Cuma di sini kita ngitung penyusutannya per unit. Jadi per unitnya itu sama aja, kita ketik lagi tahun, terus ada lagi penyusutan, setelah itu ada lagi NSB. Nah, di sini tuh sama aja karena dia belinya tahun 2013. Cuma di sini aku bakal pakai cara cepatnya 2016 dan di sini 2017. Nah, karena dia belinya itu bulan April, jadi April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 9 bulan dari bulan April sampai bulan Desember. Maka 9/12 dikali 25% dikali 600 juta. Nah, ini udah jadi 112, dan di sini NSB-nya itu 600 juta dikurang dari penyusutan ini. Nah, untuk ngitung NSB akhir tahun 2016, ini tinggal NSB akhir tahun 2013, terus dikali buka kurung 1 dikurang tarifnya ini. Nah, tutup kurung dipangkatin 3 tahun karena 2014 sampai 2016. Nah, ini adalah nilai buku akhir tahun 2016. Maka di 2017 tinggal ini aja dikali tarifnya karena dia full 1 tahun. Nah, dan di sini NSB akhir tahun 2017 sama dengan NSB awal tahun 2017 dikurang penyusutan. Nah, berarti penyusutan 2017 atas mobil kendaraan operasional ini sebesar ini ya, 51.416.016 dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena kendaraannya ada 2 unit. Nah, setelah itu kita mulai ke penyusutan peralatan. Nah, yang peralatan ini agak banyak gitu yang harus disusutkan. Karena ini nanti akan dijual, ditukar, dan ada peralatan baru yang baru masuk di pertengahan tahun 2017. Nah, langsung aja kita mulai. Peralatan ini kan sama dia, peralatannya ada 5 unit.
Nah, kelompoknya sama kelompok 2, maka aku tulis di sini 8 tahun. Dan dia itu belinya tahun 2014. Jadi aku bakal tulis di sini mulai dari 2014. Di sini aku bakal pakai cari cepat lagi 2015 sampai 2016. Nah, 2014 itu kan dia udah ini nih, udah disusutkan karena dia belinya bulan Juli, maka kita hitung Juli sampai Desember itu 6/12. Kita kaliin aja lagi sama tarifnya, jadi tarifnya masih sama 25% karena dia akan sama-sama saldo menurun dan sama-sama 8 tahun. Maka kita kalinya tarifnya 25%, 6/12 kali tarif, dan dikali 80 juta, ini 80 juta tuh per unit. Nah, jadilah ini 10 juta. Di sini juga 80 juta dikurang 10 juta ini. Nah, berapa sih NSB akhir tahun 2016 sama, jadi pakai NSB akhir tahun 2014 dikali 1 dikurang tarifnya. Nah, habis itu dipangkatin 2, karena 2015-2016 cuma 2 tahun, jadi dipangkatinnya 2. Kalau kalian nggak percaya, kalian coba aja ngitung versi panjang kayak gini, pasti hasilnya nanti akan sama. Nah, cuma di 2017 ini kan tinggal ini ya, NSB awal tahun dikali tarif. Nah, ini hasilnya. Setelah itu, cuma untuk peralatan ini ada banyak yang harus kita hitung. Nah, gimana sih? Yang pertama itu kan aku rutin. Yang pertama ini 1 unit peralatan belum dijual. Nah, tahu dari mana sih Kak 1 unit belum dijual? Karena kan di sini unitnya totalnya 5, ya kan? Nah, tapi ada 2 yang dijual dan ada 2 yang ditukar. Berarti 2 dijual, 2 ditukar, sisanya 1 belum dijual. Nah, yang bawahnya ini ininya aku hapus aja deh. Nah, yang bawahnya ini 2 unit, aku tulis 2 unit dijual dan ada 2 unit ditukar. Nah, kayak gini kan, totalnya 5. Cuma nanti di sini tuh ada nih keterangannya, ini 2 peralatan ditukar dengan peralatan baru. Maka di sini ada lagi 2 peralatan baru. Nah, kita harus ngitung penyusutan atas 4 kategori ini. Nah, yang pertama yang 1 unit belum dijual itu sama aja kayak yang ini 2017. Dan 2 unit yang dijual, kita lihat dulu dijualnya itu kapan. Di sini dikatakan 2 peralatan dijual dengan harga 47.500.000 tanggal 15 Juli. Kita ketik dulu deh di sini. Supaya nggak ngebingungin, sini kita ketik 15 Juli. Peralatannya dijual. Maka dari itu, penyusutannya itu harus kita hitung mulai dari bulan Januari sampai Juni. Jadi bulan Julinya ini nggak dihitung. Maka di sini 6/12 dikali total penyusutan. Karena kan yang di sini penyusutannya itu kita cari selama 1 tahun. Tapi kalau yang ini kan dijual di pertengahan tahun, maka 6/12 kali ini. Oh iya, jangan lupa dikali 2. Karena ini yang dijual kan ada 2 peralatan. Sedangkan yang kita hitung ini per 1 peralatan. Yang kita hitung penyusutan di sini itu cuma per 1 unit. Sedangkan yang kita jual ada 2 unit. Nah, kayak gitu. Terus ditukar. Kita lihat dulu ditukarnya itu pada tanggal 27 September. Nah, kita ketik di sini 27 September. Berarti kalau ditukar juga sama. Bulan Septembernya itu nggak dihitung. Jadi cuma Januari sampai Agustus, berarti 8/12 dikali total penyusutan ini. Dan dikali 2 unit. Nah, untuk 2 peralatan baru ini kan juga sama 27 September. Dan di sini itu kita lihat 2 peralatan baru ditukar, 2 peralatan lama ditukar dengan 2 peralatan baru, tapi harga pasar wajarnya itu 90 juta. Jadi 90 juta itu udah termasuk 2 unit. Kalau misalnya menurut aku di sini, dan kalau aku lihat penjelasan dosen aku juga sama, jadi 90 juta ini udah termasuk 2 unit. Maka dari itu
Untuk dua peralatan baru ini agak beda. Kenapa? Karena kan dia ini baru masuk kan di tahun 2017. Berarti yang kita hitung dari bulan September, Oktober, November, Desember. Dari September sampai Desember itu ada 4 bulan. 4/12 dikali tarifnya dulu, karena tarifnya sama. Karena kan dia ditukar dengan kelompok yang sama, maka tarifnya sama-sama 25%, aku ambil dari sini aja. Dan dikali 90 juta. Karena ini harga pasar wajar dari si peralatan itu. Nah, totalnya adalah 7.500.000. Nah, total penyusutan peralatan ini kita jumlahin semuanya yang di atas ini. Totalnya adalah 40.312. Jadi kita tulis lagi total penyusutan aset. Nah, ini tuh dari, kita tambahin lagi dari total penyusutan sedan ditambah total penyusutan kendaraan operasional ditambah total penyusutan peralatan. Nah, ini hasilnya. Buat kalian yang punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Tapi menurut aku ini udah bener karena waktu dibahas juga seperti ini, kayak gitu. Nah, setelah itu kita tuh harus nyari dulu laba dari penjualan peralatannya. Nah, gimana sih cara tahu laba dari penjualan peralatannya? Yang pertama kita harus tahu NSB saat dijual. Gimana cara tahunya NSB saat dijual? Nah, peralatan NSB awal tahun 2017 tuh ngambilnya dari sini. Jadi NSB awal tahun dikurang penyusutan. Penyusutannya bukan dari sini ya, tapi penyusutannya dari hitungan ini, 2 unit yang dijual. Nah, ini NSB awal, ini NSB saat dijual maksudnya. Dan di sini juga ada harga dijual. Nah, jadi saat peralatan ini dijual, dia akan dihargain di sini keterangannya 2 peralatan dijual dengan harga 47.500.000 per unit. Berarti 47.500.000 dikali 2, totalnya itu 95 juta. Oh iya, ini aku lupa. Jadi ini aku hapus dulu. Jadi NSB saat dijual adalah, buka kurung dulu, pakai NSB ini yang awal tahun 2017 dikali 2 dulu. Karena kan ini hitungannya per unit, jadi aku lupa. Nah, baru dikurangnya pakai penyusutan yang ini, dijual. Nah, kayak gitu. Ini dikurang dulu, ini belum dikurang 2 unit yang dijual. Nah, kayak gini. Baru kita hitung labanya. Nah, labanya adalah 95 juta dikurang 68 jutaan lebih. Nah, ini baru laba penjualan ya. Nah, ada lagi laba untuk pertukaran. Nah, ini banyak banget. Karena kenapa kita harus ngitung ini? Karena ini merupakan bagian dari proses rekonsiliasi fiskal nanti gitu. Nah, di sini NSB saat ditukar, karena ini kan ada 2 ya yang ditukar, berarti buka kurung dulu 2 unit, baru dikali yang ini dari NSB awal tahun 2017, baru dikurangnya bukan yang ini, tapi dikurangnya dari penyusutan 2 unit ditukar. Nah, kayak gini. Setelah itu harga pasarnya kita pakai yang 90 juta, karena keterangannya di sini kan harga pasar wajarnya 90 juta. Dan laba pertukarannya yaitu 90 juta dikurang 65 juta. Jadi total laba yang didapat ya dari penjualan aset ini adalah penjualan dan pertukaran, yaitu ini laba penjualan ditambah laba pertukaran. Nah, udah dapat. Jadi kalau kalian udah jawab sampai sini, soal 1 hitung penyusutan fiskal udah selesai. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini kan kita harus menghitung nih PPh terutangnya dan PPh kurang atau lebih bayar tahun 2017. Nah, langkah pertama kalian buat dulu tabel rekonsiliasi fiskalnya. Aku tulis di sini akun aja ya, nama akun gitu. Nama akun, dan di sini nanti ada akuntansi komersialnya. Jadi penghasilan, pokoknya ini jumlah secara komersialnya. Nah, di sini nanti ada koreksi positif. Nah, di sini ada koreksi negatif.
Dan di sini ada akuntansi fiskal gitu aja ya. Nah, kalian ini bisa sesuaikan dengan kata-kata kalian sendiri. Kalau aku pengennya kayak gini. Nah, setelah itu nama akunnya di sini akan kita isi, dan akuntansi komersil diisinya itu dari yang soal ini. Jadi penjualan barang dagang 10 miliar 500 juta itu nanti ditulis gitu. Misalnya ya di sini penjualan, nama akunnya penjualan. Nah, nanti di sini itu 10 miliar 500 juta. Kalian salin lagi. Nah, untuk mempersingkat waktu aku langsung cut dulu. Oke guys, jadi ini aku udah salin dari soalnya. Ini kan untuk penjualan 10 miliar 500 juta. Terus ini HPP, komponen HPP-nya persediaan awal ditambah pembelian, dikurang letter pembelian, dikurang persediaan akhir. Nah, ini laba brutonya. Ini biaya-biayanya juga udah aku salin, dan kita udah dapat laba neto usaha dan jumlah PHKP. PHKP itu adalah penghasilan kena pajak. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kalian langsung lihat di informasi tambahan. Informasi tambahannya itu yang A adalah biaya pembelian termasuk pembelian impor. Nah, kalau kayak gini, kalian ini disuruh nyari kredit PPh pasal 22. Jadi kan kalau misalnya kita impor barang, kita tuh harus bayar PPN impor dan juga bayar PPh pasal 22. Nah, kalau udah kayak gini, nanti bakal kita cari nih PPh dua-duanya, tapi kita skip dulu ya. Nah, kita langsung aja ke biaya gaji. Biaya gajinya itu 300 juta, terdiri dari gaji, bonus, uang lembur, tunjangan pajak, biaya perjalanan dinas, antar jemput pegawai, seminar, catering, mes pegawai, penggantian pengobatan, honor. Nah, tapi di sini ada keterangan biaya perjalanan dinas. Di sini kan biaya perjalanan dinasnya itu 10 juta nih, yang ini kan. Nah, itu termasuk biaya piknik. Nah, yang mana aja sih yang harus dikoreksi? Gaji itu boleh dibebankan, bonus juga boleh, uang lembur boleh, tunjangan pajak boleh. Kalau soalnya di sini tulisannya PPh 21, maka harus dikoreksi. Tapi kalau ada kata-kata tunjangan, maka ini boleh dibebankan. Nah, yang harus dikoreksi adalah biaya pikniknya 1.200.000 dan biaya mes pegawainya sebesar 12 juta. Kenapa biaya mes pegawai dikoreksi? Karena PT Sukamakmur ini ada di tengah kota gitu. Karena di sini kan nggak dikasih tahu nih dia ada di daerah tertentu atau enggak. Maka kita asumsikan dia bukan di daerah tertentu, maka mes pegawai ini merupakan natura atau kenikmatan yang nggak boleh dikurangin. Kalau misalnya mes pegawainya ini ada di daerah tertentu, di pelosok, yang merupakan fasilitas untuk perusahaan di daerah-daerah terpencil, itu boleh dikurangin. Nah, untuk itu biaya yang akan kita koreksi adalah mes pegawai sebesar 12 juta dan biaya piknik 1.200.000. Nah, kalau untuk catering, ini asumsi kita catering untuk semua pegawai, jadi boleh dikurangin. Jadi kita langsung tulis aja ya, ini 12 juta ditambah 1.200.000. Jadi yang akan kita koreksi sebesar 13.200.000. Nah, koreksinya itu dikoreksi positif sebesar 13.200.000. Nah, koreksi positif itu akan kita isi ketika koreksi ini bisa menambah penghasilan kena pajak. Jadi kan biaya gaji ini akan kita kurangin nih, yang harusnya 300 juta, tapi harus dikurangin biaya piknik dan biaya mes itu nggak boleh dibebankan. Maka biaya gaji dikurangi, tapi masuknya ke koreksi positif. Nah, jadi gini, khusus untuk biaya-biaya, rumusnya di AKT fiskal ini, di AKT fiskal, akuntansi fiskal, ini sama dengan akuntansi komersial dikurang koreksi positif ditambah koreksi negatif. Nah, untuk kayak gini, untuk ini tuh, untuk biaya itu cara perhitungannya seperti ini. Nah, 286. Kita tahu bahwa biaya gajinya jadinya berkurang kan. Ketika biaya berkurang, maka penghasilannya akan nambah. Itu makanya kita taruh di koreksi positif. Kayak gitu. Semoga kalian paham ya. Nah, habis itu di sini ada biaya ATK. Kita lihat lagi nih di atas. Biaya ATK termasuk biaya sumbangan. Nah, biaya sumbangan ini sebesar 2 juta. Sumbangan itu
adalah non-deductible, jadi dia itu nggak boleh menjadi pengurang kecuali sumbangan-sumbangan tertentu, misalnya kayak sumbangan untuk olahraga nasional, sumbangan untuk bencana nasional itu boleh. Tapi karena ini sumbangannya nggak jelas nih, sumbangannya untuk apa, langsung aja kita koreksi. Sumbangannya tadi 2 juta ya, 2 juta berarti kita tulis di sini 2 juta. Nah, kayak gitu. Nah, ini nanti kita drag aja semuanya supaya nanti perhitungannya sama. Jadi koreksi positif justru mengurangi biayanya. Sampai sini ya, sampai jumlah biaya. Nah, kayak gini. Nah, setelah itu di kerugian kurs ini nggak apa-apa. Coba kita lihat di keterangan, ada nggak keterangan kerugian kurs? Nggak ada ya, berarti ini nggak usah kita apa-apain. Ini udah benar karena kerugian kurs boleh dibebankan. Air listrik juga nggak ada keterangannya, jadi boleh dibebankan semua. Nah, di pajak kendaraan ini, tadi kayaknya aku lihat di atas pajak kendaraan. Nah, di sini nih, pajak kendaraan sebesar 17 juta untuk mobil sedan. Nah, perlakuannya untuk mobil sedan kan yang boleh dibebankan itu sebesar 50% kan. Berarti 17 juta ini harus dikali 50%. Nah, kita langsung aja di pajak kendaraan, tadi kan sama dengan 17 juta dikali 50%. Nah, jadi kayak gini. 17 juta dikali 50%. Setelah itu biaya BBM. Nah, di sini ada lagi nih, biaya kendaraan dan BBM itu termasuk untuk mobil sedannya si direktur. Ini ditambah dulu 4 juta ditambah 5 juta kan sama dengan 9 juta. Nah, karena ini juga untuk sedan direktur, maka harus dikali 50%. Dan kalian nanti carinya 4 juta ditambah 5 juta, 9 juta dikali 50%. Nah, langsung aja kita tulis 9 juta. Ini ya di biaya BBM ini sama dengan 9 juta dikali 50%. Nah, ini dapatlah 4.500.000. Nah, untuk biaya penyusutan, tadi kan kita udah tahu nih biaya penyusutannya. Nah, untuk biaya penyusutan ini perhitungannya agak berbeda. Jadi, kalau yang sebelumnya kan kita cari dulu koreksi positifnya berapa atau koreksi negatifnya berapa. Tapi untuk biaya penyusutan, kita langsung ke AKT fiskalnya. Nah, AKT fiskalnya ini sama dengan dari yang sebelah sini, yang udah kita hitung. Total penyusutan aset tetapnya kan 157.646. Nah, sama dengan ini. Karena penyusutan fiskalnya lebih kecil daripada penyusutan komersil, maka koreksinya di koreksi positif. Berarti koreksi positifnya sama dengan 250 juta ditambah ini. Nah, kayak gitu. 250 juta dikurang ya, salah. 250 juta dikurangin ini. Nah, gitu jadinya. Jadi kan 250 juta dikurang 92 juta sama dengan 157 kan. Nah, untuk biaya sewa gedung ini kita skip dulu. Nah, untuk SKP PPh badan ini semuanya nggak boleh dikurangin, jadi kita full koreksi positif. Karena SKP itu nggak boleh dikurangin ya. Nah, habis itu di sini premi asuransi kebakaran boleh semua. Nah, cadangan penghapusan piutang. Nah, cadangan penghapusan piutang ini karena PT Sukamakmur ini nggak ada penjelasannya dia perusahaan apa, jadi langsung kita koreksi semuanya. Jadi ini tuh adanya di pasal 9 huruf C, untuk cadangan piutang itu tidak boleh menjadi pengurang, kecuali kalau misalnya perusahaannya itu bank atau perusahaannya itu lembaga perkreditan. Nah, cadangan piutang ini boleh dibebankan, tapi kalau untuk perusahaan ini tuh nggak boleh dibebankan. Nah, untuk sanksi administrasi juga sama, ini full nggak boleh dibebanin semua. Dan untuk biaya lain di sini kan kita lihat ya, di sini ATK udah, BBM udah, pajak kendaraan udah, penyusutan udah. Nah, semua penghasilan bersifat teratur. Jadi di sini udah dikasih tahu, semua penghasilan bersifat teratur. Biaya lain yang tidak ada rinciannya dan tidak didukung bukti yang sah. Karena biaya lain ini nggak ada rinciannya dan nggak didukung bukti yang sah, maka kita langsung aja koreksi semuanya. Nah, ini kita udah dapet untuk jumlah biayanya. Jumlah biayanya tuh segini. Nah, untuk di sini kita hitung penjumlahan dari atas ini. Nah, ini kayak gini.
Nah, ini untuk koreksi positif penjualan tuh nggak ada, karena di keterangan yang informasi tambahannya itu nggak ada. Jadi, ini sama kayak gini. Nah, kalau misalnya ada koreksi positifnya gimana, Kak? Khusus untuk penjualan atau penghasilan, ini AKT komersil ditambah. Kan kalau misalnya biaya tadi malah koreksi positifnya mengurangi kan. Kalau di sini khusus untuk penghasilan, maka koreksi positifnya itu menambah. Nah, koreksi negatifnya itu mengurangi. Nah, di sini juga sama semua karena nggak ada keterangan. Kita samain aja sama yang di sampingnya, dan kesediaan akhirnya juga sama. Terus ini juga jumlah HPP-nya sama, dan laba brutonya juga sama karena nggak ada keterangan yang lain. Nah, untuk biaya ini yang tadi yang kita skip, biaya sewa gedung, menurut dosen aku biaya sewa gedungnya boleh dibebankan semuanya. Nah, habis itu kita ke penghasilan lain. Kita isi dulu ini laba neto usahanya. Laba neto usaha dari penghasilan brutonya dia dikurang jumlah biaya. Nah, setelah itu kita langsung lanjut ke penghasilan lain. Jadi di penghasilan lain ini khusus untuk sewa peralatan ini after tax ya. Jadi harus diperhatikan ini sebelum pajak atau sesudah pajak. Karena ini sesudah pajak, maka akan kita koreksi. Jadi harusnya tuh sebelum pajak. Nah, cara ngoreksinya adalah kita langsung ke AKT fiskal. Ini di kolom AKT fiskal sama dengan nilai komersilnya dikali 100 per 98. Kenapa sih dikali 100 per 98? Karena sewa peralatan itu kan termasuk PPh pasal 23. Nah, untuk sewa peralatan ini dia itu akan dikenakan atau akan dipotong PPh sebesar 2%. Nah, 100 dikurang 2 sama dengan 98. Makanya di sini dikali 100 dibagi 98 kayak gitu. Nah, kita udah ketemu nih 100 juta. Nah, di sini kita koreksi positifnya, kita isi 100 dikurang 98 juta kayak gitu. Nah, sama aja kalau misalnya kita lihat 98 juta ditambah 2 juta itu kan sama dengan 100 juta kan. Yang tadi kayak aku bilang, kalau khusus penghasilan koreksi positif itu menambah. Kalau untuk biaya justru yang di kolom koreksi positif ini mengurangi yang dari AKT komersil. Semoga kalian paham deh. Nah, habis itu di sini ada penghargaan. BTW mohon maaf ya kalau misalnya penjelasan aku kurang bagus. Nah, di sini tuh ada penghargaan. Nah, penghargaannya ini kan before tax kan 90 juta. Karena before tax jadi udah sama gitu, nggak usah kita koreksi-koreksi lagi. Jadi yang kita koreksi itu yang after tax-nya aja. Nah, untuk dividen, jadi ini itu kan tahun 2017 soalnya. Jadi Undang-Undang Omnibus Law belum berlaku. Nah, kalau misalnya kalian ketemu soalnya setelah tahun 2020 gitu ya, atau tahun 2020 di mana Omnibus Law ini udah berlaku, coba nanti kalian baca-baca lagi ketentuan di Omnibus. Nah, di sini dividennya itu sebesar 30%. Nah, dividen yang lebih dari 25% itu kan merupakan bukan objek pajak. Jadi ini harus dikoreksi semuanya. Nah, di sini kita ketik koreksi, ini kan kolom koreksi negatif ya, 10 juta. Nah, ini 10 juta ini akan kita kurangin dari sini. Nah, sewa gedung juga, sewa gedung ini merupakan penghasilan final, jadi nggak boleh dibeban, nggak boleh menjadi penghasilan gitu. Nah, ini kayak gini, dikurangin ya. Jadi kalau yang dikoreksi positif ditambah, ini negatif dikurangin khusus untuk penghasilan. Nah, setelah itu nih royalti. Nah, kita klik lagi, kita lihat lagi. Royalti itu after tax. Nah, karena royalti ini after tax, maka akan kita cari berapa sih aslinya. Di sini kan 17 juta ya kan, royalti. Udah benar ya, ini aku taruh 17 juta. Karena dia after tax, jadi kita cari lagi kayak tadi modelnya. Sama dengan dari 17 juta ini kita kali 100 dulu. Karena kita mau tahu nih sebelum pajaknya berapa per 85. Kenapa 85? Karena royalti itu juga akan dipotong PPh pasal 23 sebesar 15%. Nah, maka dari itu 100 per 85. Nah, ini ternyata sebelum dipotong pajaknya itu 20 juta. Nah, kita akan masukin di sini.
dikoreksi positif. 20 juta dikurang 17 juta berarti 3 juta. Nah, jual saham itu termasuk penghasilan final. Maka dari itu akan kita koreksi semuanya sebesar 3 juta juga. Nah, jadi yang ini adalah 3 juta dikurang 3 juta berarti 0. Nah, setelah itu di sini tuh ada penambahan lagi, penambahan jumlah penghasilan lain. Karena kan kita tahu dia jual peralatan nih. Jadi ini ada laba dari jual peralatannya dia. Nah, laba dari jual peralatannya dia kan awalnya kosong kan, di soal tuh nggak ada. Tapi ternyata di sini tuh ada yang tadi kita udah hitung nih. Kita sama dengan yang dulu. Terus, nah total labanya tuh yang ini yang tadi kita udah cari sebelumnya. Nah, terus jumlah penghasilan lainnya itu sama dengan kita tambahin aja semua penghasilan lainnya, dan terakhir kita cari jumlah PHKP-nya, yaitu jumlah laba neto usaha yang ini ditambah jumlah penghasilan lainnya. Nah, kalau misalnya kita udah cari kayak gini, kita langsung masuk ke informasi yang A. Informasi B sampai H ini kan udah kita ketahui semua. Nah, informasi yang A ini dia biaya beli. Nah, dia itu beli impor. Nah, kalau kalian ada pilihan di sini di soalnya kurs KMK sama kurs BI, maka kalian pakai yang kurs KMK. Kurs KMK ini kan 10.000 dan dia beli kosnya 10.800. Nah, langsung aja di sini aku hitung PPh 22-nya di sini ya. PPh 22 untuk kreditnya. Nah, tadi kan ada cost-nya ya. Cost-nya itu sebesar sama dengan $10.800 dikali kurs KMK-nya 10.000. Nah, setelah itu sini juga ada insurance. Insurance-nya itu 10% tadi di soal. Kalian baca lagi ya di soal 10% dari yang K itu. Nah, setelah itu nanti ada freight. Freight-nya itu sebesar 5%. Jadi dari cost-nya dikali 5%. Nah, setelah itu ini shift-nya itu hasil penambahan yang di atas ini. Nah, udah selesai. Setelah itu kita tambahin biaya masuknya. Biaya masuknya itu 20%. Jadi 20% dikali shift, dan setelah itu kita punya nilai impor. Nah, nilai impornya ini sama dengan shift ditambah biaya masuk. Coba kita lihat lagi ya di atas, dan ternyata benar ini. Insurance 10, freight 5, dan ini 20% biaya masuknya. 10, 5, 20%, dan dia menggunakan API. Nah, dia itu menggunakan API. Karena dia menggunakan API, jadi PPh pasal 22-nya adalah 2,5% dikali nilai impor. Kalau non-API, tarifnya bukan 2,5%. Kalau non-API, tarifnya 7,5%. Nah, karena ini menggunakan API jadi 2,5. Oke, setelah itu kita hitung dulu kredit PPh 23. Nah, kita harus ngitung sendiri gitu. Nah, ini kredit PPh pasal 23 dari penghargaan, dari sewa, dan satunya lagi dari, coba kita lihat ya, sewa, penghargaan, dan dari royalti. Yang penghargaan itu karena sebelumnya before tax, jadi kita cari ini dikali dulu 15%. Kenapa 15%? Karena ini kena PPh pasal 23, karena yang menerima penghargaan adalah badan. Nah, setelah itu untuk sewa kita langsung ambil aja dari yang sini, dan untuk royalti kita ambil dari sini. Jadi total kredit PPh 23 sama dengan penjumlahan yang di atas ini. Nah, oke. Lalu kita kan udah tahu nih jumlah PHKP yang udah disesuaikan. Maka dari itu kita langsung aja tulis ya, total PHKP-nya adalah, tulisnya di sini aja deh ya, adalah sebesar ini yang udah di rekonsiliasi fiskal. Nah, setelah itu kita lihat dulu omsetnya dia atau peredaran brutonya. Peredaran brutonya ini sama dengan penjualannya dia. Jadi kan kita tahu nih penjualannya dia kan sebesar 10,5 miliar ini. Nah, peredaran bruto ini akan memengaruhi tarifnya. Jadi kan tarifnya kalau misalnya di PPh badan sampai 4,8 miliar, maka dia akan kena tarif 12,5%. Nah, kalau misalnya
omsetnya dia atau peredaran brutonya dia 4,8 miliar sampai 50 miliar, maka nanti akan ada yang kena fasilitas dan non fasilitas. Jadi nanti perhitungannya beda. Tapi kalau misalnya badan dia omsetnya lebih dari 50 miliar, maka dia kena 25%. Ini tarif per 2017 ya, karena ini soalnya kan 2017, jadi tarifnya masih yang ini. Kalau nanti kalau nanti soalnya tahun 2020 atau 2021 nanti disesuaikan aja. Nah, karena peredaran brutonya 10,5 miliar, berarti kita pakai yang ini kan. Nanti akan ada yang dapat fasilitas dan akan ada yang dapat non fasilitas. Nah, aku tulis dulu di sini fasilitas, di sini non fasilitas. Nah, setelah itu di sini yang dapat fasilitas adalah 4,8 miliar. 4,8 miliarnya itu udah default emang 4,8 miliar. Nah, setelah itu di bawahnya itu kita lihat dari peredaran brutonya kan 10,5 miliar. Baru dikali total PHKP-nya. Nah, ini. Terus ini tarifnya kena 12,5%. Dapat 12,5% itu dari 50% dikali 25%. Nah, yang non fasilitasnya sama dengan total PHKP-nya dikurang yang hasil dari fasilitas ini. Nah, ini itu sama dengan 25% karena tarifnya 25%. Nah, habis itu yang fasilitasnya ini kita mau tahu nih PPh terutangnya 510 dikali 12,5% dan 594 dikali 25%. Jadi total PPh terutangnya sama dengan yang dapat fasilitas dan non fasilitas. Nah, kalau udah kayak gini kita langsung udah dapat jawabannya, karena kan di sini dia bilang hitunglah PPh terutang dan PPh kurang atau lebih bayar. Nah, setelah itu kita langsung hitung lagi kredit pajaknya, kredit pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain Ini harus dibedain ya. Nah, setelah itu nanti di sini ada PPh pasal 22 dan ada PPh pasal 23. Ini aku tulis kayak gini karena biar cepet aja. PPh pasal 22 kan ini udah kita hitung ya semua. Dan PPh pasal 23 ini yang udah kita hitung. Nah, setelah itu ini kita tambahin 22 dan 23. Maka total PPh terutang dikurang PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain ini. Nah, setelah itu kita tulis lagi PPh dibayar, bukan PPh tapi kredit PPh dibayar sendiri. Nah, tadi aku lihat di atas itu ada 3 keterangan yang ini pajak. Nah, ini kredit PPh yang dibayar sendiri. Ada PPh 25, fiskal, dan STP PPh 25. Kita langsung tulis saja PPh 25, fiskal, luar negeri, dan ada STP PPh 25. Nah, PPh 25-nya kita lihat dulu. Di keterangan di soal PPh 25 80 juta per bulan. Berarti sama dengan 80 juta dikali 12 karena ada 12 bulan. Nah, fiskal luar negerinya itu sebesar 5.500.000. Dan setelah itu ada STP PPh 25. Nah, ini kan tadi benar ya, fiskalnya 5.500.000. Nah, untuk STP-nya kita pakai yang pokoknya aja 12 juta, bunganya nggak usah. Jadi pokoknya 12 juta. Kita tulis di sini 12 juta. Nah, totalnya ini PPh yang dibayar sendiri. Nah, dari 3 komponen ini. Setelah itu nanti kita akan dapat PPh-nya kurang atau lebih bayar. Nah, cara tahunya kurang atau lebih bayar dari mana sih? Kalau misalnya hasilnya minus, berarti dia lebih bayar. Nah, ini dari 189 dikurang kredit pajak. Nah, karena ini hasilnya minus, maka ini namanya PPh lebih bayar. Nah, ini akan aku ini ya, kasih warna ini mungkin. Nah, kita udah dapat nih, ternyata PPh terutangnya adalah ini 211 dan PPh lebih bayar sebesar 78830. Nah, setelah itu kita langsung ke nomor 3. Nah, kita diminta hitung angsuran PPh 25 untuk tahun depan. Nah, untuk tahun depannya itu kita di sini lihat dulu
total PHKP kan penghasilan kena pajak yang teratur. Karena kan kalau angsuran PPh 25 itu harus dari penghasilan yang teratur. Nah, di sini kalau kita lihat di informasi soal yang G, semua penghasilan teratur. Jadi semua penghasilan lain-lain yang ada di soal ini kan teratur. Tapi untuk laba yang hasil penjualan ini tidak teratur. Maka dari itu untuk mengetahui penghasilan yang ini, penghasilan PHKP yang teratur sama dengan jumlah PHKP yang udah direkon dikurang dari laba jual peralatan. Nah, habis itu kita cari lagi PPh terutangnya, caranya dengan ada yang fasilitas, ada yang non fasilitas. Nah, habis itu di sini 4,8 ini udah default 4,8 dibagi peredaran brutonya dia 10,5 miliar ya, 10,5 miliar peredaran brutonya, baru dikali yang PHKP. Kita ngulang lagi kayak tadi, bener-bener ya. Nah, habis itu setelah itu ini adalah total PHKP-nya dikurang yang kena fasilitas. Nah, fasilitas dikenakan tarif 12,5% dan yang non fasilitas 2,5%. Terus kita kaliin aja PHKP dikali tarif. Dan setelah itu kita hitung total PPh terutang. Nah, total PPh terutangnya adalah penjumlahan dari dua ini, fasilitas dan non fasilitas. Baru kita kurangin kredit PPh dipotong atau dipungut pihak lain. Nah, setelah itu yang dipotong atau dipungut pihak lain kan yang dari 22 sama 23 nih, PPh 22 sama PPh 23. Hasil penambahannya kan yang ini. Nah, langsung aja kita kurangin. Nah, setelah itu kita langsung punya hasil pengurangan PPh terutang dikurang PPh yang udah dipungut atau dipotong pihak lain. Nah, cara hitung angsuran tahun depannya, PPh 25 ini udah tinggal hasil dari ini dibagi 12. Nah, udah selesai deh jawabnya. Ini yang jawaban nomor 3 ya, aku warnain. Nah, mungkin segitu aja video pembahasan soal rekonsiliasi fiskal, karena rekonsiliasi ini emang sangat menyita waktu, pikiran, dan tenaga, tapi aku cuma bisa berharap semoga penjelasan aku ini bisa dimengerti oleh teman-teman semuanya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe aku, dan sampai jumpa. Jangan lupa bahagia.